Yesus, kita akan berlayar kemana? Tenanglah, tidak lama lagi kita akan sampai ke tempat tujuan kita. Asyik. Waduh, udara di laut semakin dingin saja. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, tidak terasa. Sudah 5 hari kita berlayar ya. Belum sampai juga. Lama banget. Dasar anak manja. Kalau mau berlayar, ya yang sabar. Namanya juga mengarungi lautan. Harus sabar, nikmati perjalanan. Maunya sampai tujuan saja. Gitu aja marah. Lagian katanya 4 hari sampai. Ini sudah 5 hari, belum sampai. Kita mau kemana sih, Yesus? Ya, dari kemarin sebetulnya kita sudah sampai. Ya, kita pergi ke tempat ini. Hanya kita perlu berputar dulu untuk dapat beristirahat di tempat yang lebih nyaman. Hah? Sudah sampai kah? Tempat apa ini? Saya dikerjain lagi deh. Ya, maaf. Kita sudah sampai di Pulau Patmos. Sebentar lagi kita mendarat. Wow, Pulau Patmos. Tempat apa gerangan ini, Yesus? Ini adalah tempat Rasul Yohanes, muridku yang sangat setia. Ia pernah tinggal di sini karena diasingkan oleh pemerintah Roma saat itu. Mereka berusaha menghabiskan semua rasul-rasulku. Wah, Rasul Yohanes. Yeay, akhirnya saya dapat kesini juga. Yeay. Biasa saja kali. Ya sudah, bersiaplah untuk mendarat. Waktu sudah semakin sore dan hampir gelap. Kita harus mencari gua untuk tempat beristirahat. Oke deh. Wah, berhasil mendarat juga akhirnya. Indah sekali pemandangan di sini ya, Yesus. Ya, benar sekali. Udaranya pun masih segar. Mari kita bergegas mencari gua dan membuat api unggun untuk menghangatkan badan kita. Baiklah, sambil berjalan kita kumpulkan ranting-ranting pohon untuk kita bakar. Lihat Yesus, di sana ada gua. Baiklah, kita bermalam di sana saja ya. Lewat sini Yesus. Sampai juga akhirnya. Tidak disangka, kamu hebat juga ya dalam bertualang. Sudah biasa Yesus. Dulu sering tersesat jalan, makanya jadi banyak pengalaman dalam mencari arah jalan. Ngomong-ngomong, Rasul Yohanes benar pernah tinggal di Pulau Patmos ini, Yesus? Ya, benar. Disinilah ia diasingkan, dibuang dan dikucilkan. Semuanya ia lakukan hanya demi memperjuangkan imannya kepadaku. Oh, begitu. Saya kira Pulau Patmos itu hanya cerita khayalan saja. Ternyata memang benar-benar ada ya. Alkitab adalah buku kehidupan, mencatat sejarah hidup manusia di bumi juga, bukan cerita khayalan. Saya terkadang bingung, mengapa orang baik justru malah dimusuhi, sedangkan orang jahat malah dilindungi. Contohnya, Rasul Yohanes. Ia dianiaya sampai digoreng dalam bak minyak yang mendidih hanya untuk menguji iman seseorang. Bukankah beriman itu hak asasi manusia? Untungnya mujizatmu terjadi sehingga Rasul Yohanes dapat selamat dan tidak terluka. Ya, benar. Beriman itu adalah hak asasi manusia. Namun berbeda saat zaman dulu. Kuasa kegelapan, peperangan, masih menguasai hati manusia. Menjengkelkan sekali. Dasar orang-orang jahat dan melawan Allah. Ya, sudahlah. Yang penting, Yohanes sudah berusaha sebaik mungkin. Bahkan, disinilah ia dapat mencatat nubuat-nubuat Allah yang sekarang tertulis dalam kitab Wahyu.
Benar, Yesus. Justru Rasul Yohanes setelah masa pembuangan, ia bahkan memiliki murid yang sangat hebat. Santo Polikarpus, seorang bapak gereja yang jenius. Selanjutnya, muncul pula Santo Ireneus, seorang bapak gereja yang tangguh dalam membela iman gereja. Ya, tepat sekali. Yohanes telah berhasil memunculkan kembali para penerusnya yang tangguh. Dan aku sangat bangga memiliki murid sepertinya. Kitab Wahyu yang ditulisnya lah yang menjadi pertanda akhir. Apakah manusia mau memperbaiki setiap kesalahannya sebelum Allah memerintahkan para malaikat meniup sangkakala? Dan aku telah siap menjadi hakim yang adil untuk membela manusia yang baik hati serta memperjuangkan kebenaran. Pastilah, bahkan saya sangat mengaguminya. Saat engkau menderita di salib, Rasul Yohaneslah yang juga ikut setia menemanimu sampai Bukit Golgota. Ia rasul yang paling muda tetapi paling berani dan setia. Semoga semakin hari, semakin banyak manusia yang bertobat ya Yesus, termasuk saya. Terutama generasi muda sekarang, semakin mau mewartakan kabar Injil, sehingga semakin banyak manusia yang beriman kepadamu, serta mau menebarkan cinta kasih. Amin. Wah, tidak terasa waktu sudah larut malam. Mari kita berdoa terlebih dahulu, baru kita beristirahat ya. Oke deh Yesus, siap.